Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Nur Islami, NIM 220401009 dari kelas A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Laki Dende. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengantar manajemen. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Apa sih itu manajemen? Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Hal ini juga berlaku dalam rumah tangga. Tujuan keluarga akan tercapai saat suami dan istri saling berusaha mencapainya. Pemanfaatan sumber daya yang ada dan memunculkan semangat untuk saling bekerja sama tentu butuh keterampilan khusus. Keterampilan inilah yang akan dipelajari oleh mahasiswa di jurusan manajemen. Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang bertujuan untuk mencapai suatu target sekaligus mampu memaksimalkan efisiensi dari berbagai aspek, baik itu tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian pengantar manajemen menurut para ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari George R. Terry. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang bisa membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Proses untuk membedakan serangkaian kegiatan tersebut menggunakan ilmu dan juga seni, sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, dalam mengkoordinasi suatu kelompok penting untuk memahami ilmu karena memang ada ilmunya dan seni tersendiri, tidak bisa asal-asalan. Setelah memahami pengertian dari pengantar manajemen, maka selanjutnya adalah mengetahui fungsinya. Fungsi dari manajemen sendiri cukup banyak dan setiap ahli juga mengemukakan pendapatnya. Namun, secara keseluruhan, fungsi tersebut antara lain. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu atau masa mendatang, sehingga strategi dalam mengatur agar organisasi mencapai tujuan perlu ditetapkan di masa awal. Namun, penting untuk memiliki atau membentuk tujuan atau target terlebih dahulu. Target yang jelas akan memudahkan perencanaan untuk mengatur sumber daya yang ada, sehingga bisa mencapainya dengan maksimal. Jika target tidak jelas, maka manajemen tidak dapat berjalan. Kemudian kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi pengorganisasian, yakni proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik agar aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, fungsi ini menjelaskan bahwa manajemen dapat membantu menghubungkan berbagai hal dan aspek, sekaligus menghubungkan antara sumber daya satu dengan yang lainnya di suatu organisasi agar bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada fungsi ketiga, yaitu fungsi pengarahan. Fungsi ketiga adalah sebagai pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar bisa dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan suatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kita masuk ke fungsi keempat, yaitu fungsi pengkoordinasian.
Fungsi berikutnya di dalam materi pengantar manajemen adalah pengkoordinasian. Sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga aktivitas yang dilakukan masing-masing karyawan bisa saling mendukung, selaras, dan berada di jalur yang sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Tanpa adanya koordinasi, maka setiap karyawan akan bertindak sendiri-sendiri, sehingga tujuan perusahaan menjadi sulit untuk dicapai. Kemudian, fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan di suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan sudah baik atau belum. Selain itu, untuk memastikan setiap karyawan masih dalam kondisi di satu jalur yang sama, di mana terdapat kesamaan visi dan misi, semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Semua saling membahu dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Lewat manajemen yang baik, maka semua fungsi yang disebutkan di atas akan berjalan dengan baik pula, sehingga membantu memaksimalkan ilmu dan seni manajemen itu sendiri dalam menopang perjalanan suatu organisasi atau perusahaan agar bisa bertahan dan juga bisa terus berkembang. Kemudian kita masuk ke submateri yang selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Ternyata di dalam manajemen terdapat berbagai unsur-unsur. Yang pertama kita masuk ke unsur manusia. Unsur manusia atau human dalam bahasa Inggris, manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya, manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Seorang pengusaha misalnya, ingin perusahaan yang dimiliki bisa berkembang dan mengalami kenaikan omset, pemilik akan memikirkan target yang perlu ditentukan dan nantinya akan diusahakan untuk dicapai oleh para karyawan. Kemudian, manajer di bawah pemilik perusahaan akan menerapkan ilmu manajemen, supaya semua timnya bisa membagi tugas dan saling menyampaikan solusi maupun strategi untuk mencapai target tersebut. Artinya, tanpa pemilik perusahaan selaku pemimpin, maka manajemen tidak akan pernah diterapkan. Tanpa manajer yang memimpin karyawan, maka ilmu manajemen tidak perlu pula diterapkan. Kemudian kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu uang. Dalam materi pengantar manajemen, unsur kedua dalam penerapannya adalah uang atau money. Unsur uang sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen, sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. Jumlah uang yang tersedia juga akan mempengaruhi seberapa cepat tujuan bisa dicapai oleh suatu organisasi. Misalnya saja, suatu perusahaan menetapkan target penjualan yaitu 1 miliar dalam kurun waktu 1 bulan. Maka perusahaan juga harus mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan promo. Bagian dari pemasaran bisa menggunakan dana tersebut untuk menggunakan layanan iklan, mulai dari mencetak brosur dan membayar orang untuk membagikannya kepada masyarakat. Selain itu juga membayar iklan online baik itu di media sosial, Google Ads, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bahan atau materials. Material ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Oleh sebab itu, dalam penerapan materi pengantar manajemen diperlukan kehati-hatian dalam memilih bahan baku. Bahan baku yang kualitasnya buruk akan menurunkan kredibilitas produk dan jasa, sehingga pencapaian target menjadi tersendat dan bahkan harus menetapkan target baru sebagai alternatif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mesin. Unsur penting selanjutnya adalah machine atau mesin, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang sudah diatur dalam perencanaan manajemen biasanya tidak bisa dilakukan secara manual.
Perusahaan kemudian menyediakan alat-alat dan mesin khusus untuk memfasilitasi proses produksi atau suatu pekerjaan tertentu. Misalnya saja, sebuah perusahaan percetakan perlu menyediakan printer jenis tertentu supaya karyawan bisa mencetak file konsumen dan mendapatkan kepuasan konsumen tersebut. Penyediaan alat dan mesin akan membantu memaksimalkan kegiatan produksi yang lebih cepat dan jumlahnya juga lebih tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan mendapatkan omset lebih banyak, sehingga pencapaian target penjualan bisa lebih maksimal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke metode. Unsur selanjutnya dalam pelaksanaan materi pengantar manajemen adalah metode atau metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya yang di dalam suatu organisasi. Penggunaan metode yang tepat akan membantu mencapai tujuan dengan cepat. Selain itu, metode yang benar juga akan meminimalkan kesalahan sehingga bisa menghindari masalah selama kegiatan dilaksanakan. Jadi, penting sekali bagi tim manajemen untuk menetapkan metode yang benar-benar tepat. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pasar. Unsur penting terakhir di dalam ilmu manajemen adalah pasar atau market. Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melakukan proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Kegiatan operasional perusahaan menjadi terjamin yang kemudian membantu mempertahankan perusahaan tersebut dan bahkan menjadikannya terus berkembang. Oleh sebab itu, pasar menjadi unsur penting sebagai sarana dan bagian krusial dalam mencapai tujuan manajemen. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bidang pengantar manajemen. Manajemen selain memiliki banyak unsur juga memiliki sejumlah bidang. Artinya, ilmu dan seni manajemen bisa diterapkan di banyak bidang, tidak hanya satu atau dua saja. Adapun bidang-bidang tersebut yakni adalah yang pertama yaitu manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen strategi, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen teknologi informasi, dan yang keenam adalah manajemen keuangan. Kita masuk ke konsep dasar pengantar manajemen. Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sebab dengan menerapkan ilmu manajemen dengan baik dan dipatuhi pengaturannya oleh tim di dalam organisasi, maka masing-masing anggota tim ini akan bisa lebih produktif dan mampu memberikan sumbangsi besar kepada masa depan organisasi tempatnya bernaung. Kemudian yang kedua, didasarkan pada aspek kuantitatif dan perilaku manusia. Artinya, di masa mendatang, penerapan ilmu manajemen akan sangat dipengaruhi oleh aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ini berhubungan dengan dampak suatu kejadian atau aktivitas yang kemudian diukur dengan nilai mata uang, misalnya rupiah. Kemudian yang selanjutnya menghadapi berbagai isu, misalnya isu inflasi dan kelangkaan sumber daya manusia, hubungan karyawan dengan manajemen dan isu lainnya. Isu ini sekaligus menjadi tantangan bagi tim manajemen suatu perusahaan untuk bisa diatasi dengan bijak, sehingga tujuan perusahaan bisa tetap dicapai. Kemudian yang selanjutnya diprediksi akan menghadapi masalah dari sektor industri, sehingga suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sistem yang mendukung untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, sehingga bisa mengetahui tantangan tersebut sejak awal dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan materi saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.